Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 31, Kekesalan Hailey. Jordan kembali bingung. Apakah ada yang salah dengan otak si bodoh Tyler Collins ini? Omong kosong macam apa yang sedang kamu bicarakan? Tyler mengira dirinya cukup pintar untuk mengetahuinya. Ketika dia memikirkan apa yang Ashley dan rekan-rekannya katakan tentang seseorang yang baru saja berlutut, dia menduga bahwa Jordan pasti telah berlutut di hadapan Victoria. Dia mengira Jordan pasti berlutut untuk memohon ampunan Victoria dan memohon padanya agar mengizinkannya menjadi pengawalnya. Tyler berkata, "Jordan Stanley, bukankah kau bersikap sangat mulia dan angkuh di pesta ulang tahun kemarin? Saat itu, Nona Clarke memintamu untuk menjadi pengawalnya, tetapi kau menolaknya. Setelah itu, kami semua mengira kau cukup berani untuk lebih baik mati daripada menyerah. Haha, aku tidak menyangka kau akan bangun pagi-pagi sekali untuk berpakaian dan datang ke sini dengan mengenakan kostum pengawal untuk memohon pada Nona Clarke agar membiarkanmu menjadi anteknya. Nona Clarke, Anda pasti tidak setuju. Selama jamuan makan kemarin, Anda mengatakan bahwa Anda akan memastikan Jordan Stanley tidak akan mencari nafkah di sini di masa mendatang." Setelah sekretaris Ashley, yang berdiri di luar pintu mendengar kata-katanya, dia sangat terkejut hingga tidak dapat mempercayai telinganya. Nona Clarke ingin memotong semua sumber penghidupan Tuan Stanley. Ya Tuhan, benarkah itu? Victoria sangat marah. Berani sekali Tyler Collins menempatkanku dalam situasi sulit di depan umum dan membiarkan para karyawan tahu betapa tidak hormatnya aku kepada presiden perusahaan. Memukul. Victoria menamparnya lagi. Bajingan. Kapan aku pernah mengatakan itu? Keluar dari sini sekarang. Kau tidak boleh menginjakkan kaki di perusahaan ini lagi. Dia melanjutkan, juga, karyawan yang membawanya ke sini harus segera dipecat. Tyler menutupi wajahnya karena kesakitan dan kesedihan. Dia adalah keturunan keluarga Collins, namun, dia ditampar 2 kali di depan umum. Namun, karena itu wilayah Victoria, Tyler tidak berani berbicara agresif padanya. Karena itu, ia tak punya pilihan selain melampiaskan kemarahannya kepada Jordan, sambil berteriak, "Jordan Stanley, jangan pikir kami tak bisa berbuat apa-apa padamu hanya karena kau pengawal Victoria Clarke. Tunggu saja, aku akan memastikan kau akan menjadi tunawisma dan segera dijebloskan ke balik jeruji besi." Dengan lesu, Tyler turun ke bawah dan kembali ke mobilnya. Kemudian, dalam kemarahannya, ia terus-menerus menghantamkan tangannya dengan keras ke roda kemudi. "Victoria Clarke, dasar jalang. Kau hanya wanita cantik yang mengandalkan pria untuk mencapai puncak. Jadi, siapa kau yang berani menamparku? Begitu aku menaklukkan Hailey Camden, aku akan memastikan kau berlutut di hadapanku dan memanggilku ayah suatu hari nanti. Aku akan memberimu kesulitan, dasar jalang." Aku harus segera memberitahu keluarga Camden tentang Jordan Stanley, si bajingan tak berguna yang menjadi pengawal Victoria Clarke. 1 jam kemudian, di villa keluarga Camden. "Apa katamu? Si pecundang Jordan Stanley menjadi pengawal Victoria Clarke?" Nyonya Camden tua terkejut mendengar apa yang dikatakan Tyler. Bahkan Hailey, Herman, Ellie, Drew, dan Benedict pun terkejut. Tyler berkata, "Ya, saya melihatnya dengan mata kepala saya sendiri. Jordan mengambil dokumen dari Victoria Clarke di kantornya. Saya juga mendengar dari karyawan S Corporation bahwa Jordan langsung berlutut saat melihat Victoria dan memohon ampun padanya. Victoria menunjukkan ketertarikannya pada Jordan kemarin, dan menurutku Victoria mengalah karena dia bersikap lemah lembut terhadapnya." Mendengar ini, Hailey mengepalkan tangannya dengan marah. Si brengsek Jordan Stanley itu. Dia benar-benar berlutut di hadapan wanita lain. Aku sudah menikah dengannya selama 3 tahun, dan dia tidak pernah berlutut di hadapanku. Saya memberinya beberapa kesempatan untuk berlutut dan mengakui kesalahannya. Selama dia berlutut untuk memohon kepada saya tidak akan menceraikannya atau memanggil polisi untuknya. Namun, dia tidak berakhir berlutut. Namun, dia berlutut di depan wanita lain begitu cepat. Semakin banyak Hailey berbicara, semakin gelisah dan sedih hatinya, sampai-sampai ia hampir menangis. Sungguh merupakan suatu aib dan penghinaan besar bagi keluarga Camden. Drew mencibir dan mengejek, "Hailey, bagaimana kau mendidiknya selama 3 tahun terakhir? Dia berlutut demi wanita lain, bukan istrinya. Itu sungguh memalukan bagi keluarga kita." Ellie pun memanfaatkan kesempatan itu untuk mengejek, "Hailey, sepertinya kamu masih kurang menawan. Kalau Jordan suamiku, aku pasti akan membiarkan dia berlutut dan membasuh kakiku setiap hari, sejak hari pertama pernikahan kami." Bahkan Nyonya tua Camden merasa malu dan mulai menegur Hailey dan orang tuanya. "Kau bahkan tidak bisa menjinakkan dan mendisiplinkan menantu yang tinggal bersama dalam waktu 3 tahun. Kau benar-benar tidak kompeten. Jika kau mendisiplinkannya seperti yang dikatakan Ellie, apakah dia akan berani memukul Drew?"
Hailey mengepalkan tangannya lebih erat dan membentak, jika aku diberi kesempatan lagi untuk menjadikannya suamiku, aku akan membuatnya berlutut di hadapanku dari pagi hingga malam. Sayangnya, selama 3 tahun terakhir, aku terlalu baik padanya. Padahal, selama 3 tahun terakhir, Hailey memperlakukan Jordan dengan sangat baik. Kalau tidak, Jordan tidak akan jatuh cinta padanya. Namun, Hailey sekarang tampaknya menyesal telah bersikap begitu lembut padanya. Hailey merasa terhina karena Victoria berhasil membuat Jordan berlutut di depannya sementara dirinya tidak. Orang yang paling membuatnya cemburu sekarang adalah Victoria. Hailey berkata, "Nenek, Victoria Clarke mengingkari janjinya. Kemarin, dia bersumpah akan mendukung keluarga Camden dan memastikan Jordan tidak akan pernah bisa bertahan hidup di kota ini di masa mendatang. Namun, dia malah menjadikan Jordan sebagai pengawalnya hari ini. Kita harus memutuskan semua hubungan dengannya dan menghadapinya." Memukul. Nyonya Camden tua menamparkan wajah Hailey dan menegur, "Omong kosong apa yang kamu katakan? Victoria Clarke masih memegang 11 juta dolar yang akan diinvestasikan dalam proyek kita. Bagaimana kita bisa menentangnya?" Herman mendengus dingin. "Hailey, aku tahu kau cemburu pada Nona Clarke, tapi dia lebih bijaksana dan kompeten daripada kau. Jadi kau harus menerimanya meskipun kau tidak mau." Hailey menjadi merah padam. Dia tidak tahan berbaring saja. "Karena kalian tidak mau membantuku, aku akan mencarinya sendiri di S Corporation."